Ya, memang dampaknya sampai ke hubungan di dalam keluarga, Pak, sosial itu. Ya. Sampai hubungan suami istri dengan anak itu memang ya sampai ke semua sendi-sendi kehidupan manusia itu nampaknya berdampak luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah ada nggak dampak yang secara khusus untuk iman Kristen, gitu kan? Pandemi ini berdampak nggak untuk orang percaya secara khusus dalam hal spiritual mereka, begitu kan? Keimanan mereka, gitu kan? Jadi gimana? Ada dua versi sih menurut saya. Stop, nggak usah dijawab. Kita akan bahas ini nanti di khotbah online kita GET Jembolong Cangkring dengan tema Hatimu Sumber Kemenanganmu. Ya, saudara, kita akan bersama-sama untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Hatimu Sumber Kemenanganmu. Namun sebelumnya mari kita berserah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami sungguh memohon di hadapan Tuhan supaya Tuhan boleh mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Lukas. Pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau menyimpan dalam hati dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Saudaraku, saya memberikan tema pada kesempatan ini,
hatimu sumber kemenanganmu. Jadi saudara, di depan tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Agung dan juga dengan Rido tentang situasi keadaan zaman pada sekarang ini. Bahwasanya memang kita masih dalam situasi pandemi. Virus COVID-19 yang bervarian menjadi Delta, dan sekarang ini kita menghadapi virus COVID-19 yang bervarian menjadi Omikron. Saudara, ada banyak dampak yang disebabkan oleh virus ini. Dan dampak tentu sangat dirasakan oleh hidup manusia. Tentu tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia merasakan dampak dari COVID-19 ini. Tidak memandang suku, tidak memandang dari agama, semua terkena dampak ini. Termasuk kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, itu pun merasakan dampak dari virus corona ini. Saudara, memang secara umum bisa berdampak kepada sosial, ekonomi, dan juga bahkan kalau kita mau jujur juga dampak secara spiritual. Kok bisa? Apakah korelasinya? Tentu bisa. Bagaimana orang percaya yang mengalami goncangan demi goncangan, pencobaan demi pencobaan, pergumulan demi pergumulan. Disinilah bagaimana orang percaya mengalami sebuah tantangan iman. Banyak orang percaya yang meragukan kuasa Tuhan. Banyak orang percaya yang mengalami bagaimana penurunan di dalam iman. Saudara-saudara, bahkan ada di satu titik di mana orang percaya pun mulai merasakan kekecewaan dengan Tuhan. Yang dia tahu Tuhan itu penuh kasih, selalu memperhatikan hidup orang percaya. Tetapi pada kenyataannya, ketika orang percaya mengalami situasi yang sulit, ketika orang percaya mengalami sesuatu yang di luar ekspektasinya, namun seolah-olah Allah diam, Allah tidak bergerak, Allah tidak turun tangan di dalam menolong setiap pergumulannya. Di sini sebuah peperangan rohani terjadi. Dan kenyataannya banyak orang, secara khusus orang percaya, mengalami pergumulan-pergumulan iman dalam hidupnya. Saudara, kita sebagai orang percaya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Titik. Tidak ada koma lagi. Kita orang percaya dipanggil supaya kita itu boleh menjadi berkat. Seperti yang diteladankan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya dan saudara juga dilayani oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun mengajarkan, meneladankan bagaimana kita sebagai anak-anak Allah pun harus melakukan apa yang Yesus Kristus Tuhan lakukan. Yaitu hidup tidak untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana kita hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Namun jikalau dalam situasi kondisi iman yang tidak baik, bisakah kita untuk memenuhi panggilan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Saudaraku, kita harus menang dari setiap pergumulan iman kita. Kita harus menang terhadap setiap pergumulan hidup kita. Supaya kita bisa berfungsi sebagaimana Allah kehendaki. Sesuai dengan panggilan hidup kita, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Kuncinya adalah di hati kita. Hati seperti apakah? Hati yang bagaimanakah? Yang bisa menjadi sumber kemenangan bagi orang percaya? Saudaraku, kita akan pelajari hal itu. Mari kita lihat dan perhatikan bagaimana ayat yang pertama mengajarkan kita untuk boleh
supaya memiliki hati yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ini yang pertama. Hati yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saya akan baca ayatnya, saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di ayat yang pertama ini kita tahu bahwasanya ketika Yesus setelah dibaptis, Yesus diproklamirkan oleh Allah Bapa sendiri bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Setelah dibaptis, Tuhan Yesus Kristus dibawa oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh kemana? Ke padang gurun. Dan ternyata saudaraku, ayat yang ketiga menjelaskan, ayat yang kedua menjelaskan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Saudara, Roh Kudus membawa Yesus Kristus Tuhan ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Tentu Tuhan Yesus tahu hal ini. Namun Tuhan Yesus meneladankan kita bagaimana saya dan saudara harus memiliki hati yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Hati, kalau kita membaca Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, apa yang dilakukan orang itu sebenarnya adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ada orang setiap harinya itu marah-marah, menyalah-nyalahkan orang, itu sebenarnya adalah mewakili apa yang ada di dalam hatinya, ya seperti itu. Atau mungkin panjenengan pernah menemukan ada orang yang sukanya itu mengkritik, menyalahkan orang, kemudian tidak ada yang benar lah orang itu, yang benar itu dia sendiri seperti itu. Ya itu merupakan perwakilan dari hatinya yang seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam hati itu akan termanifestasikan apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan supaya kita benar-benar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara. Sumber kehidupan ada di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan pada kesempatan ini, taatlah. Milikilah hati yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Meskipun terkadang Tuhan izinkan kita pada satu titik di mana Tuhan izinkan kita mengalami suatu pencobaan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tahu bahwa dia akan dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis di sana. Namun saudaraku, sampai saat ini Tuhan meneladankan bahwa dia memiliki hati yang tetap taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau menggambarkan sesuatu kepada panjenengan. Jadi kenapa sih kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus? Kita akan belajar di sini. Duh, tolong ambilkan tempat sampah itu, Duh. Ya, bisa ditaruh di sini. Oke, terima kasih. Saudara, barusan saya meminta tolong Ridho untuk mengangkatkan tempat sampah yang dari sebelah sana ke dekat saya ini. Saudara, ketika saya memerintahkan Ridho untuk membawa tempat sampah ini, tentu saya mengetahui bahwa Ridho terlalu kuat untuk mengangkat tempat sampah ini. Tidak mungkin saya menyuruh Hosea, mungkin anak yang masih berumur mau 2 tahun, untuk mengangkat tempat sampah ini. Tidak mungkin, saudara. Karena saya tahu bahwa anak Hosea tidak akan mungkin kuat untuk mengangkat ini.
atau anak Kimora untuk mengangkat ini? Tentu tidak kuat. Tapi Ridho, saya tahu dia punya kekuatan ini. Saya melihat Ridho memiliki kemampuan untuk mengangkat ini, sehingga saya minta tolong kepadanya. Ini sebuah gambaran saja saudaraku, bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita, mengizinkan kita mengalami sesuatu apapun yang tampaknya berat sekalipun, sebenar-benarnya satu hal yang mau saya sampaikan, Tuhan melihat bahwa diri kita mampu, kuat untuk melewati setiap pencobaan itu. Saya mau sampaikan kepada panjenengan saat ini, sesuatu yang perlu panjenengan ketahui adalah pencobaan apapun yang kita alami itu diizinkan Tuhan untuk panjenengan boleh mengalami kebaikan. Saudaraku, tentu tipis banget perbedaan antara pencobaan dan ujian. Memang pencobaan datangnya dari iblis untuk menghancurkan iman panjenengan, menghancurkan hubungan jenengan dengan Tuhan. Tetapi terkadang pencobaan yang dari iblis dipakai Allah untuk menguji kualitas iman panjenengan. Satu hal yang perlu jenengan tahu, bahwa tidak ada satupun pencobaan yang jenengan alami itu tanpa seizin Tuhan. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, saya juga mau katakan pada kesempatan ini, ketika Allah mengizinkan pencobaan itu boleh jenengan alami. Apapun pencobaan itu, percayalah bahwa Tuhan memiliki sebuah pengetahuan bahwa panjenengan mampu untuk menghadapi pencobaan itu. Percayalah, selalu ada kuasa untuk menghadapi pencobaan itu. Percayalah, selalu ada solusi yang Tuhan sediakan buat panjenengan untuk keluar dari pencobaan itu dan menang atas pencobaan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus alami, bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Saya mau ingatkan saudara bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menjadi berkat bagi seluruh manusia. Nah, seandainya saja Tuhan gagal di dalam menghadapi pencobaan yang dia alami, dia tidak akan bisa jadi berkat untuk orang lain. Dia tidak akan bisa jadi berkat untuk banyak orang. Dia tidak akan bisa jadi berkat untuk seluruh dunia. Bagaimana dikatakan firman Tuhan? Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah? Tahu tentunya. Tetapi dia memakai kata jika engkau anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus sudah selesai di dalam puasanya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia lapar. Mari kita tanggalkan dulu pemikiran bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia datang ke dunia, dia seutuhnya adalah manusia. Dia bisa merasakan lapar. Saudara, dan Yesus punya kuasa, punya hak untuk makan. Bisa saja batu itu diubah menjadi roti. Boleh-boleh saja kan? Apalagi waktu itu memang puasanya sudah rampung. Dia punya hak dong untuk makan. Tetapi ini strategi si jahat. Kalau Tuhan Yesus jatuh dalam pencobaan si iblis, maka dia tidak akan bisa menjadi penebus umat manusia. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Yesus mau egois saudara, memikirkan awaknya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, Yesus sudah ubah itu batu menjadi roti. Oh, dia punya kuasa kok. Toh ya puasanya sudah selesai ya kan. Tapi Yesus tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Yesus tidak mementingkan egonya. Dia tahu dia datang ke dunia harus menjadi berkat bagi seluruh manusia. Menjadi penebus mereka dari dosa-dosa mereka. Kalau Tuhan Yesus tidak memikirkan
tujuan awal dia datang ke bumi, mungkin sudah dia ubah itu batu menjadi roti makan. Lapar loh saudara. Iblis selalu mencobai dengan kebutuhan kita. Saudaraku, pandemi COVID menjadi ujian tersendiri, pencobaan tersendiri bagi kita. Bagaimana memang kebutuhan hidup menjadi pencobaan, menjadi ujian di dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara, apakah di tengah pandemi yang seperti ini kita mementingkan diri sendiri? Ya bolehlah Pak, mementingkan diri sendiri. Toh sekarang masa-masa sulit Pak. Sekarang nggak pernah ada job Pak untuk pekerjaan. Sekarang sepi Pak, nggak ada job dan sebagainya. Boleh dong memikirkan diri sendiri? Iya, boleh. Namun kembali panggilan kita dipanggil menjadi orang percaya, menjadi milik Tuhan, itu tidak untuk mementingkan diri kita sendiri, namun kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, milikilah hati yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Walaupun terkadang Roh Kudus membawa kita, mengizinkan kita mengalami situasi yang sulit, tetaplah taat saja. Taat saja. Apapun pencobaan yang jenengan alami, mungkin ekonomi jenengan pun jeblok saat ini, mungkin perusahaan jenengan kolaps saat ini, percayalah itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan panjenengan. Mungkin panjenengan saat ini mengalami sakit penyakit, mungkin panjenengan saat ini mengalami kerenggangan hubungan, apapun pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan, percayalah itu diizinkan Tuhan dan itu baik buat jenengan. Anut saja kepada pimpinan roh. Roh yang mengizinkan, roh yang memberikan izin untuk kita dicobai, pasti roh juga, Roh Kudus juga yang akan memberikan kekuatan, solusi sehingga kita mampu keluar dari setiap pencobaan itu. Kita bisa menang dari setiap pencobaan itu. Dan firman Tuhan adalah solusi yang terbaik. Firman Tuhan adalah jalan keluar yang terbaik. Firman Tuhan adalah satu-satunya kekuatan untuk boleh kita menghadapi semua pencobaan. Tuhan Yesus mengajarkan itu, di mana Dia mengatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar makanan, saudara. Ada sesuatu yang lebih penting dari hanya sekedar nasi ataupun roti, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kita supaya kita tetap taat pada Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi berkat. Itu sebagai umat Allah dimenangkan dari setiap pergumulan batin kita, pergumulan iman kita, pergumulan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara, banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan, banyak-banyaklah baca firman Tuhan, banyak-banyaklah baca untuk merenungkan firman Tuhan. Terus setiap hari, jangan musiman saudara. Baca firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk boleh menang atas setiap pergumulan, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan. Sekali lagi, taatlah, milikilah hati yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong panjenengan, memberikan solusi kepada panjenengan, memberikan kekuatan panjenengan melalui firman-Nya untuk kita boleh menang menghadapi pencobaan itu. Amin saudara. Amin. Luar biasa. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, hati yang seperti apakah yang boleh menjadikan kita sebagai orang percaya menang menghadapi setiap persoalan, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi yang pertama tadi adalah hati yang taat pada Roh Kudus, pada pimpinan Roh Kudus. Sekarang yang kedua adalah hati yang tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-8 kita akan baca saudaraku. Demikian firman Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus lolos dari jebakan Batman si jahat, si iblis,
yaitu di mana Tuhan Yesus dicobai itu melalui kebutuhan, masalah kampung tengah saudara, masalah makanan, masalah perut, ini masalah kebutuhan hidup. Tuhan Yesus aman, lolos. Jangan senang dulu, masih ada kelanjutannya. Iblis tidak menyerah sampai di pencobaan yang pertama, sampai pencobaan yang kedua. Iblis menyerang Tuhan Yesus, yaitu masalah keinginan. Saudaraku, senjata yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan adalah yang pertama tadi masalah apa? Kebutuhan. Masalah finansial. Sekarang setelah itu gagal, dia memakai metode yang lain. Memakai metode keinginan. Bagaimana kita tahu di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus di mana dibawa iblis kepada suatu pemandangan, segala kemuliaan, segala kekayaan, segala keindahan kemewahan dunia, segala keglamoran dunia. Jadi saudara, ada beberapa metode yang dipakai si jahat untuk mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, metode tentang kebutuhan hidup. Tuhan Yesus lolos. Setelah iblis gagal di pencobaan yang pertama, maka Tuhan Yesus diuji, dicobai lagi iblis dengan cara mengiming-imingi dengan keinginan-keinginan duniawi. Saudaraku, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis kepada satu titik pemandangan bagaimana seluruh kemewahan dunia, seluruh kemuliaan dunia, seluruh keglamoran dunia itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus kalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada iblis. Saudaraku, Tuhan itu pemilik alam semesta ini. Kok bisa-bisanya iblis ngomong bahwa akan diberikan itu? Ini kan lucu saudara. Namun inilah kenyataannya, banyak manusia gogrok imannya, gogrok panggilannya, tercobai oleh iblis karena keinginannya. Pengen punya kedudukan, pengen punya kekuasaan, pengen ini, pengen itu, sehingga akhirnya menjual imannya lah, menggantikan imannya lah, membuang salibnya lah, dan lain sebagainya lah. Akhirnya dia gagal menjadi anak Tuhan yang menghidupi panggilannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada iblis ketika dia dicobai, dikatakan demikian bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, di kenyataan ini, di alam padang ini, banyak orang Kristen yang gagal menghadapi pencobaan tentang keinginan ini. Segala kenyamanan dunia, segala kemewahan dunia, pengen diraih apapun harganya, gitu kan? Ternyata iblis itu punya kuasa untuk memberikan kekayaan loh saudara. Hati-hati, hati-hati. Iblis bisa menino bobokkan iman panjenengan dengan memberikan apa yang jenengan mau kepadanya. Jadi iblis punya kuasa untuk memberikan segala kekayaan kepada manusia. Tetapi saudara ingatlah, segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Ini enggak kekal, kedudukan, jabatan, kekayaan, apalagi kenyamanan yang ada di dunia ini enggak kekal. Ada masanya nanti dalam sekejap mata pun hilang. Saudaraku perhatikan ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Bayangkan saudara, dalam sekejap mata iblis memperlihatkan apa yang diingini manusia pada umumnya. Dalam sekejap mata saudara, iblis
menunjukkan kepada Yesus apa yang diingini dunia. Saudaraku, apa yang diingini dunia ditawarkan oleh iblis. Namun Tuhan Yesus sekali lagi menang atas godaan iblis ini. Menang atas pencobaan iblis ini. Karena dia memiliki hati yang teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis, yang kita sembah itu adalah Tuhan, bukan iblis. Saudaraku, jangan menukar sesembahan kita. Yesus is the best. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Jadi jangan salah kaprah. Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan, yes mun kadung lah pripun malih. Tapi saya sebagai hamba Tuhan terus mewanti-wanti panjenengan sebagai jemaat Tuhan yang sudah dikasih Tuhan sedemikian rupa dengan begitu sempurna, janganlah tinggalkan Tuhan. Saabot-aboten derek Gusti, ijih abot urip di luar Tuhan, saudara. Karena saabot-aboten derek Gusti, Tuhan menyertai. Ketika kita keser-keser bahasa saya, ketika kita sudah nggak kuat, saudara, Tuhan topang dengan tangan kanan lo, tangan kanan lo, saudara, bukan tangan kiri. Tuhan topang kita dengan tangan kanan, artinya tangan yang penuh dengan power, tangan yang penuh dengan kuasa. Ini yang akan menopang kita untuk melewati setiap pencobaan yang kita alami. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan salah kaprah. Tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun iming-iming dunia ini sangat manis, saudara. Dosa itu manis, ya kan? Selalu sekejap mata diperlihatkan keinginan-keinginan itu. Wah, ketoknya kok inu gitu kan. Ketoknya kok lezat, ketoknya kok manis, ketoknya kok aman, makan ah. Tapi ingat, pahitnya di belakang. Adam dan Hawa diusir, menderita, harus berpeluh untuk mencari makannya. Dulunya enak, anut Gusti itu enak, saudara. Semua disediakan Tuhan di Taman Pidus, tinggal cetik, makan gitu kan. Ketika iblis dalam sekejap mata menggodai si Hawa, buah yang tampak menarik, hati-hati. Yang tampak bagus, yang tampak menarik ini berbahaya, saudara. Harus kritis kita, hati-hati, saudara. Jadi mari tetaplah teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetaplah teguh pada imanmu, tetaplah setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saudaraku, apapun yang terjadi, walaupun tampak keser-keser, saya katakan, tetaplah setia kepada Tuhan, sampai gepeng ngilir, tetap Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, hatimu sumber kemenanganmu. Hati yang seperti apa yang dapat memenangkan kita? Yaitu hati yang mau berserah kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12, saudaraku. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku, kata mencobai itu berarti menuntut Tuhan, begitu. Menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Berarti dengan kata lain kita memperlakukan Tuhan seolah-olah menjadi pembantu kita. Bukan Tuhan kita yang kita sembah, yang kita muliakan, namun kita suruh-suruh Tuhan supaya Tuhan itu melakukan apa yang kita mau. Jadi seperti itu, saudaraku. Jangan mencobai Tuhan. Artinya percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Enggak usah dituntut-tuntutlah Tuhan. Enggak usah dituntut, kamu harus seperti ini Tuhan, aku maunya seperti ini Tuhan. Enggak usah. Masih kurangkah kasih Tuhan dalam hidup kita? Tuhan sudah berikan yang paling bernilai dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan telah memberikan nyawanya demi saya dan panjenengan. Masih kurangkah bukti kasih Tuhan kepada kita sehingga kita harus menuntut Tuhan untuk lebih menunjukkan bukti kasihnya kepada kita? Saya pikir kita harus jadi orang Kristen yang tahu dirilah, saudara. Bahasa Jawa itu jadilah orang Kristen yang bisa rumongso gitu loh. Sudah dikasih Tuhan dengan begitu sempurna, izin jaluk bukti terus. Tahu dirilah, saudara. Jangan seperti itu. Tidak baik terus menuntut Tuhan.
mencobai Tuhan. Tidak baik saudaraku, namun ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah begitu sempurna mengasihi kita, tugas kita adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Menyerahkan setiap problem kehidupan kita, pergumulan kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang dialami kepada Tuhan. Cukup, itu bagian kita. Tidak perlu nuntut Tuhan. Kita perlu hanya berserah dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, mengasihi kita dengan begitu sempurna. Jadi jangan mencobai Tuhan. Tuhan berkata di Injil yang lain, enyahlah iblis. Tuhan marah sekali ketika Tuhan diminta untuk menjatuhkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep yang benar tentang berserah saya akan mencontohkan kepada panjenengan supaya kita juga memiliki damai sejahtera, supaya kita memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita meskipun kita mengalami banyak tantangan, pencobaan, ujian, pergumulan hidup. Jadi seperti ini saudara, konsep berserah kepada Tuhan itu seperti ini. Monggo Pak. Enggak apa-apa. Gimana Pak? Jadi sebentar ya Pak. Jadi saya akan jelaskan kepada panjenengan, saya akan contohkan kepada panjenengan konsep berserah. Gitu ya Pak Agung. Jenengan akan menjadi percontohan saat ini. Mohon maaf. Iya. Banyak orang Kristen sih katanya berserah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya masih banyak juga orang Kristen yang nggak paham tentang konsep berserah kepada Tuhan. Jadi saya mau jelaskan saat ini supaya jemaat secara khusus di GT Jembulung Cangkring itu paham tentang konsep berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, gitu kan. Jadi seperti ini Pak Agung, ini punya saya jam tangan ini mereknya Shopee. Saya beli dari Shopee, diberikan istri saya. Pak, ini milik saya berikan kepada jenengan. Ya, sekarang jam itu adalah milik panjenengan, bukan lagi milik saya. Inilah konsep berserah. Jadi berserah adalah memberikan apa yang dulunya seolah atas hak kita berikan kepada Allah. Tuhan, ini kuserahkan kepadamu. Selanjutnya Pak, jam ini mau jenengan pakai, mau jenengan buang, itu bukan urusan saya. Itu adalah urusannya panjenengan. Karena apa? Karena sudah saya serahkan ke panjenengan. Paham ya Pak ya? Jadi saya nggak perlu punya pikiran-pikiran lagi tentang jam itu. Saya nggak perlu lagi khawatir tentang jam itu. Karena jam itu sudah bukan milik saya. Begitu ya Pak ya? Terserah Tuhan mau buat apa. Suka-sukamu Tuhan, ya bahasa lagu anak-anak itu Pak ya. Suka-sukamu Tuhan, gitu kan. Itulah konsep berserah. Jadi mempercayakan hidup kepada Tuhan itu seperti itu Pak Agung. Jadi masalah kita, apapun itu, anak-anak kita, pekerjaan kita, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, yaitu milik Tuhan. Kita lakukan bagian kita, apa yang menjadi bagian kita. Biarlah Allah yang melakukan bagiannya. Kita nggak perlu lagi mikir, engkau nek jamku di gua Pak Agung piye ya. Itu namanya nggak berserah Pak. Itu namanya apa ya? Pura-pura berserah ya. Jadi kalau sudah berserah enteng Pak. Jadi masalah perusahaan, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah apapun saudaraku, ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, nggih monggo Gusti, suka-sukamu, gitu kan. Itu bukan milik kita lagi. Kita harus melepaskan hak kepemilikan ini kepada Tuhan. Sehingga apapun yang akan Tuhan kerjakan, monggo Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada saya dan panjenengan semua. Serahkanlah hidupmu, percayakan hidupmu. Apapun persoalanmu, pergumulanmu, sakitmu mungkin, masalah ekonomimu mungkin, masalah masa depan anak-anakmu mungkin, masalah pelayanan mungkin, masalah apapun saudara, serahkan kepada Tuhan, serahkan. Lakukan bagian kita, sewajarnya apa yang menjadi bagian kita, lakukan itu, maka kita akan tenang. Kita akan merasakan damai sejahtera. Jadi jangan pura-pura berserah, tapi sepenuhnya benar-benar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Percayalah, Tuhan tidak akan memberikan
ular beracun kepada kita anak-anaknya yang meminta roti. Saudara, ada 3 hal yang dapat saya sampaikan supaya kita menjadi orang percaya yang berkemenangan, sehingga kita mampu untuk memenuhi, menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita, itu menjadi berkat untuk orang lain. Yang pertama tadi apa? Milikilah hati yang selalu taat akan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua saudaraku, milikilah hati yang tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, milikilah hati yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Saya percaya jika 3 hal ini boleh kita miliki, kita akan mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, menang atas pencobaan, menang atas pergumulan, menang atas ujian, sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi berkat untuk banyak orang. Penutup, saudaraku, jadi sebagai penutup saya mau katakan, waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Ayat 13 mengatakan demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis belum menyerah. Meskipun kita sudah menang atas setiap pergumulan, kita sudah menang atas setiap pencobaan, meskipun kita sudah menang atas setiap kesulitan hidup yang kita alami, masih akan ada kesulitan, pencobaan, ujian yang lain. Iblis sedang menunggu titik lemah kita kapan. Iblis sedang menunggu momentum yang pas. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang lapar, yang siap untuk menerkam kita. Waspadalah, tetaplah hidup membangun intimasi dengan Tuhan. Tetap membangun keintiman dengan Tuhan, baca firman-Nya sebagai kekuatan, dan tetaplah pelihara kasih karunia, iman pengharapan kita, iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan leno, terus waspada. Jangan senang dulu kalau kita menang atas pencobaan 1, 2, 3. Kita harus setiap saat membangun intimasi dengan Tuhan, supaya kita boleh terus menang. Kita terus memiliki hati yang taat pada pimpinan Roh Kudus, hati yang tetap teguh kepada firman-Nya, dan hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Maka apapun bentuk pencobaannya, kita tetap akan menjadi pemenang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.